Untuk pengguna iPower 1700D itu ada yang sering terlewat ya. Yang harus dipastikan itu yang pertama apa gitu ya. Yang pertama itu adalah listrik. Nah, yang pertama adalah listrik. Di sini ada reset. Ini ada warna tes untuk warna kuning ini. Kalau dites itu nanti dia hidup berarti ada listriknya. Tapi masalahnya bukan itu aja. Jadi begini, untuk iPower 1700D itu membutuhkan daya 2500 watt. Jadi 2500 watt ya teman-teman ya. Maksudnya begini, kalau sampean itu punya daya di rumah itu cuman 2000 atau 2500 kurang, atau 2500 tapi penggunaan dengan alat-alat yang ada di rumah seperti TV, kulkas, mesin cuci, magicom itu otomatis nanti tidak bisa ngangkat. Nah, kalaupun bisa ngangkat itu hanya sebentar, kemudian nanti ada kabelnya yang kebakar. Gitu. Makanya syarat yang pertama adalah listrik di atas 2500. Kalau penggunaan itu dengan vacuum cleaner, untuk cuci mobil kan dengan vacuum cleaner ya. Kemudian juga yang kedua itu kabel listrik, kabel instalasi listrik itu harus kabel yang bagus, standar untuk mengalirkan arus listrik 2500 watt. Nah, ini adalah kabel dari mesin iPower-nya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, kan agak besar nih. Jadi kayak seperti kabel yang buat ngelas tegangan tinggi itu loh. Buat ngelas listrik itu loh. Nah, kenapa? Karena ini kabel mau dialiri dengan tegangan 2500 watt. Kalau kabelnya kecil atau kabel murahan yang harganya mungkin 6.000, 3.000, itu masih belum bagus teman-teman. Jadi kabelnya harus standar untuk mengalirkan arus 2500 watt. Harganya kalau tidak salah 11.000 per meternya. Nah, ini kan besar ini. Nah, colokannya seperti ini. Colokannya saja ini sudah dilapisi dengan lapisan-lapisan karet yang kuat. Karena ini ada indikator untuk ini loh. Untuk tes untuk kayak semacam adaptor kecil di sana. Tapi kita akan lihat ini. 220 volt. Mana ya? Nah, di 220 volt, kemudian rated linkage motion current 10 mA, kemudian bawahnya ada keterangan lagi, tidak terlalu terlihat ya. Nah, 220 volt. Nah, artinya apa? Artinya ini baru kabelnya. Berarti harus standar untuk usaha. Gitu teman-teman. Yang kedua, stop kontaknya. Ini kan agak berat ini. Kan ini kan tidak langsung belengkong ini. Masih lurus nih. Nah, artinya apa? Artinya di dalam ini ada kabel yang kaku. Dan ini berat, teman-teman. Nah, ini ada sekitar 5 meter. 5 meter ini kaku karena untuk mengalirkan daya 2500 watt tadi, berarti stop kontaknya yang sampean pasang untuk colokan ini tuh harus sama seperti ini. Kemudian listrik itu saya sarankan teman-teman listriknya itu disambungkan dari terminal yang pertama atau arus utama. Jangan dari terminal cabang-cabang seperti itu, jangan. Karena nanti akibatnya arus itu akan berkurang, ampernya juga berkurang. Kemudian mesin ini ketika dihidupkan, maka dia membutuhkan voltase 220 volt, 12 ampere, minimal 12 ampere. Gimana cara ngetesnya? Cara ngetesnya
kalau sampean di tetangga sampean tuh ada tukang elektronik atau tukang listrik, nah itu dia punya alatnya. Dites, oh 12 ampere itu harus minimal atau 12 ampere ke atas dan stabil. Kalau kurang, maka mesin itu akan bisa menyala tapi tidak lama. Kemudian nanti ada yang berkurang arusnya, kemudian mati listriknya atau kok kebakar kabelnya. Nah, itu teman-teman ya. Yang kedua, ini saya mau tunjukkan juga. Di sini ada otomatis switch otomatisnya ini. Jadi ini yang menyambungkan arus atau memutuskan itu di sini. Nih. Ya. Jadi kalau ini goyang ya. Goyang ini biasanya akan terjadi semprotan itu kadang kecil, kadang gede gitu. Makanya saran saya mesin ini ketika sampean sudah taruh di satu tempat di pinggir cucian, jangan dipindah-pindah kemana-mana. Dan ini jangan ditaruh di sini barang-barang atau di sini. Kalau di sini sih masih tidak apa-apa ya, tapi kok di sini jangan. Itu ya, di sini jangan. Artinya apa? Artinya kalau ini terkena tertindas seperti ini ya, agak kencang gitu, dia pasti cepat rusak dan dia nanti tekanannya itu akan besar kecil seperti itu. Itu ya. Yang berikutnya adalah speedo atau tekanan bar. Ini saya tunjukkan. Ya. Ini adalah tekanan barnya. Ada 0, 5, 10, 15, 20 sampai 25. Nah, kemudian di sini juga ada yang saya maksud itu di bawah ini kan ada drat. Ya, di sini. Nah, drat sini toh. Nah, drat ini kalau ini tuh goyang-goyang dan terlalu digerak-gerakkan terus, ini akan bergoyang. Kemudian speedo indikator bar ini, status bar ini akan rusak dan akan ada kebocoran di sini. Ini loh, ini akan ada kebocoran di sini. Jadi memang bagusnya teman-teman ya, bagusnya untuk mesin iPower 1700D itu tidak dipindah-pindah, tapi ditempatkan di satu tempat khusus di samping cucian mobil, cucian motor yang tidak bergerak atau tidak mudah bergeser kemana-mana, dan diberikan kayak semacam rumah-rumahan kecil seperti mungkin kayu atau mungkin besi gitu ya, supaya ini tidak bisa pindah gitu loh. Kalau dipindah-pindah, apalagi diseret ke sana kemari, itu setiap hari pagi dan sore itu yang bergetar itu nanti akan di sini nih. Sini bergetar, ini juga bergetar, dan banyak sana di dalam itu ada kapasitornya. Jadi akan cepat mengalami trouble. Gitu teman-teman ya. Nah, itu saja. Kemudian yang jangan lupa yang ini tadinya merah diganti yang kuning untuk tutupnya, dan harus kencengin teman-teman, harus kenceng. Ya, jangan sampai nanti ada selanya. Kalau ada selanya nanti olinya tumpah keluar. Kemudian ini bawah ini ya, ada kalau udah dipakai 2 bulan 3 bulan itu ininya baut-bautnya dikencengin lagi. Baut-baut ini dikendorin dikit, kemudian dikencengin lagi. Ini ada 4 baut inilah. 1, 2, 3, 4. Dan untuk pengeluaran oli di sini itu dikencengin sedikit, kemudian dikencengin sedikit, kemudian dikendorin sedikit, kemudian dikencengin lagi, karena ada kemungkinan ini sudah bergetar dan sudah mengalami kendor atau low grow. Gitu teman-teman. Nah, jadi itu saja tip dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami, bisa paham ya. Kalau ada masalah ya, khususnya mitra-mitra iPower, nanti bisa hubungi saya atau bisa ngobrol dengan saya. Itu
Untuk yang lain-lain sepertinya tidak ada. Dengan catatan tadi ya, listriknya sudah sesuai, kabelnya bagus, instalasi kabelnya bagus, stop kontaknya bagus, dan air harus bersih. Nah, air kan masuk ke sini, ke bawah ini, ke bawah sini airnya. Itu harus bersih nih. Nah, maksudnya air sebelum masuk ke sini itu harus difilter, filter tandonnya 1 kali, dan filter keluar dari tandon airnya difilter lagi hingga masuk ke sini harus bersih. Kemudian ini status barnya jangan dibuat tinggi seperti ini, jangan. Dibuat yang sedang aja seperti ini. Dibuat 90 bar. 90 barnya ini itu sudah kenceng, teman-teman. Kenapa? Karena tadi ininya sudah diperkecil. Nah, kemudian untuk stick gun atau gunnya, ya gunnya kalau ini sudah langsung disertakan quick release, jadi tinggal begini aja. Nah, udah langsung bisa dipakai kan. Nah, seperti ini. Kemudian ukurannya berapa, Mas? Kalau quick release-nya ini seperempat ini. Kalau ini M22. Nah, kalau sampean mau pakai MGGC yang non adapter ya, yang non adapter yang ukurannya seperempat itu udah bisa langsung colok gitu. Ya itu teman-teman, semoga bermanfaat, dan juga teman-teman jangan lupa subscribe, komen di bawah, atau bisa ngobrol hubungi nomor saya di bawah, website di bawah ya.